Tanah Abang, Jakarta Pusat di Gra Mental Spiritual Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta. Sahabat, Argo menyapa Anda semua dalam program khusus di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dalam program kerjasama Radio Pelita Kasih dengan TV FKUB. Dan sahabat, bulan Ramadan dengan puncaknya di Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya dirayakan umat Islam di Indonesia dan juga di seluruh dunia, sahabat. Dan hari yang disebut sebagai Hari Kemenangan ini juga selayaknya dirayakan dalam momen keberagaman mengingat perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah ini berdekatan dengan beberapa hari raya seperti Hari Raya Paskah yang sudah kita lewati, kemudian nanti ada juga Hari Raya Waisak. Maka tidak berlebihan bila keindahan masyarakat Indonesia ini yang memiliki keanekaragaman keimanan sesungguhnya sedang dipertontonkan kepada kita semua ini, sahabat. Maka melihat berdampingannya perayaan Hari Raya keagamaan ini dapat menjadi simbol semangat kemenangan bersama, yaitu kemenangan kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya di Jakarta. Sebab itu, sahabat, sudah kami hadirkan Ketua Umum FKUB DKI Jakarta yang adalah tuan rumah saat ini, Profesor Dr. Kiai Haji Dede Rosiade MA. Assalamualaikum, Prof. Minal aidin wal faizin. Terima kasih, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Argo dan semua kru ya. Dan juga sahabat RPK, selain itu juga kita hadirkan juga Wakil Sekretaris Umum FFKUB DKI Jakarta, Bapak Pendeta Manuel Raintung. Selamat jumpa Pak Raintung. Ya, salam sehat, salam sukacita Salam di sehat, hari Pak kemenangan ini. Wah iya, dan sahabat, kita langsung saja pada pertanyaan-pertanyaan untuk lebih mempersingkat waktu kita, karena memang banyak sekali acara yang akan dihadapi oleh profesor atau juga Pak Pendeta sebagai pimpinan-pimpinan umat mengenai di tengah-tengah hari-hari kemenangan ini. Prof, pertama-tama kita mau tahu nih tentang pengertian hari kemenangan. Apa sih hari kemenangan itu dalam keimanan umat Islam? Dan menurut Profesor, hari kemenangan ini punya arti tersendiri juga nggak untuk Indonesia secara luas? Baik, terima kasih Argo, bahwa kita sebut hari kemenangan itu karena kemenangan masing-masing umat yang memang berpuasa selama 1 bulan penuh. Menang melawan hawa nafsu. Karena itu yang paling penting, karena hawa nafsu itu kan ada dalam diri kita masing-masing. Dan selama 30 hari atau mungkin 29 hari itu kita memang menahan itu semuanya, sehingga kemudian hawa nafsu itu tidak mempengaruhi perilaku kehidupan sosial kita. Perilaku kehidupan sosial kita lebih dipengaruhi oleh spirit ketuhanan yang ada dalam diri kita juga. Nah, gitu kira. Kan manusia itu unik, karena spirit ketuhanannya punya, hawa nafsunya juga punya. Hawa nafsu itu yang kita tekan selama 1 bulan ini, lalu kemudian yang lebih menonjol adalah sifat-sifat ketuhanannya yang dalam diri kita. Sehingga kemudian kita akan menjadi mungkin ya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya gitu. Karena lebih banyak dipengaruhi oleh spirit-spirit ketuhanan dalam dirinya itu. Mulai dari nafsu, mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi aktivitas seksual. Itu kan, dan itu selama 1 bulan, dan itu kan memang salah satu yang memang dibawa oleh naluri kefisikan kita sebagai manusia. Dan oleh sebab itu maka kemudian itu kita tekan atau kurangi, maka kemudian spirit ketuhanan itu yang mempengaruhi dalam diri kita, itu yang akan lebih menonjol dalam mempengaruhi perilaku kita gitu. Maka akan muncul jiwa-jiwa humanis itu kan, karena itu memang Allah yang Tuhan inginkan. Tuhan itu Maha Rahman, Maha Kasih kepada semua orang, maka sikap kasih itu yang harus ditonjolkan. Maka ketika puasa itu, sikap kasih itu yang dibina dengan sekuat-kuatnya, dan sikap egoisnya, sikap kemudian
ingin menang sendirinya itu yang ditekan sedemikian rupa, sehingga kemudian akan lebih, ya sikap kemanusiaannya akan jauh lebih baik. Itu yang disebut dengan hari-hari kemenangan itu. Dan sebenarnya mereka yang telah sukses dalam jalani puasa dengan menekan hawa nafsu, itulah yang kemudian disebut dengan orang-orang yang sebagai pemenang dalam berpuasa itu. Sangat menarik. Tapi kalau misalnya sahabat yang muslim mungkin sudah mengetahui seluk-beluknya, tapi yang bukan muslim atau non muslim mungkin Prof bisa dikasih tahu apa-apa aja sih nih yang harusnya atau wajib dilakukan umat Islam pada saat Idul Fitri ini. Pada saat Idul Fitri ini kan sebenarnya ini adalah penyempurnaan ibadah selama 1 bulan itu. Itulah Idul Fitri. Di mana selama sebulan penuh itu umat Islam itu kan dilatih untuk lebih banyak introspeksi diri. Apa sih kesalahan-kesalahan saya kepada Tuhan, itu kan? Apa sih kesalahan-kesalahan saya kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, itu kan? Lalu kemudian kita mintakan maaf kepada Tuhan, itu ritual minta maaf itu memang dia menjadi agenda puasa. Agenda puasa itulah ritual di mana kita lebih banyak bertaubat kepada Tuhan, dan makanya malam hari itu disarankan lebih banyak dia tidak tidurnya gitu loh, lebih banyak tidak tidurnya dan lebih banyak dia melakukan introspeksi diri, apa sih kesalahan saya, mintakan maaf kepada Tuhan, itu kan. Lalu kemudian di akhir-akhir ini kan kalau minta maaf kepada Tuhan, kalau dosanya dosa dengan sesama manusia, kan ada Tuhan, selesaikan dulu dengan manusianya, gitu kan. Itu. Jadi saya punya dosa kepada Pak Rento. Saya minta maaf kepada Tuhan, ya Allah, maafkan ya saya, Tuhan, maafkan dosa saya kepada Pak Rento. Kata Tuhan, urut tembus dulu Pak Rentonya kan. Kalau dia udah maafkan, saya akan maafkan kamu kan, gitu kan. Nah itu kira-kira. Maka kemudian Idul Fitri inilah proses di mana orang banyak silaturahim. Di filosofi kenapa orang pulang kampung, karena dia mengingat bahwa ada dosa-dosa masa remaja di kampung yang tertinggal waktu itu dan dia tidak bawa ke kota gitu. Maka orang balik dari kampung menemui orang-orang yang tadi itu merasa dia ketika masa remaja lah banyak mungkin mungkin perilaku yang tidak patut, kemudian tidak santun, dan kemudian menyinggung orang lain. Lalu kemudian kita ingin menyempurnakan, maka kemudian orang mengejar orang-orang tadi itu untuk memintakan maaf. Itulah kira-kira filosofinya. Jadi walaupun sekarang pulang kampung itu jadi sebuah ritual sosial, tapi sebenarnya ide besarnya adalah penyempurnaan untuk kita membersihkan diri dengan Tuhan, gitu kan. Karena tidak cukup kalau kita kesalahan kita kepada orang itu, harus selesaikan dulu dengan orang yang sebelum kita dengan Tuhan. Itu dalam ritual Islam itu seperti itu. Saya kira di Kristen juga sama, mungkin dalam konteks ini ya. Jadi sebelum kepada Tuhan ya kepada orangnya dulu kita selesaikan, baru kita bertemu dengan Tuhan gitu. Itu muatannya pendamaian gitu ya. Ya, mendamaikan dengan diri sendiri gitu. Pendamaian, bagaimanapun kalau orang sudah bermaaf apa kan jadi menjadi damai kan, jadi menjadi lebih nyaman. Jadi memang filosofinya sangat bagus. Makanya Idul Fitri itulah penyempurnaan dari proses ritual selama bulan Ramadan itu. Lalu kemudian keluar hari fitrah itu di mana dia sudah lepas dari semua dosa-dosa tadi gitu. Lalu kemudian lahir sebagai sebuah kelahiran kembali sebagai seorang yang manusia yang baru di situ. Ya, nah, itu Fitri gitu. Idul Fitri itu jadi seorang manusia yang baru. Kalau kemarin saya masih ada nyangkut sedikit dengan Pak Pendeta Rento, pasti Idul Fitri nanti habis semuanya karena saya sudah minta maaf kepada dia, gitu, kepada beliau kan itu. Dan juga kalau kemarin ada sedikit ya mungkin kesalahan kepada Tuhan di mana kita begini, lalu kemudian ya di Idul Fitri itu kita sudah selesai selama Ramadan ini. Di mana kemarin ada juga ini, saya punya gaji sini tapi ini orang-orang miskin gak kita bantu gitu kan. Itu ada hak orang miskin dalam pendapatan, dalam harta kita, dikeluarkan bulan Ramadan itu dikeluarkan. Sehingga kemudian betul bahwa Idul Fitri adalah hari kelahiran kembali bagi setiap orang muslim.
Oke, Prof. Dalam sekali ya sahabat, semua isinya Nah tentang itu. filosofinya dan kenapa begini, kenapa begitu tadi Profesor udah menjelaskan. Eh, Seru juga ya Pak Pendeta ngeliat kayak begitu. Tapi memang ternyata kalau misalnya kayak kayak apa yang tadi dipaparkan sama Profesor, Pak Pendeta sebagai pimpinan umat atau juga bahkan sebagai pimpinan dari FKUB itu melihat hari kemenangan di Hari Raya Idul Fitri ini gimana Pak Pendeta? Iya, saya pikir masing-masing agama memiliki hari kemenangan ya, hari Hari, peringatan hari. kemenangan ya, sama Paskah juga begitu, tapi dalam perspektif yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau kita fokus kepada hari raya Idul Fitri, saya kira menariknya di Indonesia ini semua hari peringatan hari raya itu diperingati oleh bangsa ini. Jadi umat Kristen juga ikut merayakan Idul Fitri, Prof. Ya betul. Ya, karena apa? Bukan hanya tradisi-tradisinya gitu ya, tapi silaturahminya. Ya, ya silaturahminya. Kesempatan pula bagi umat Kristen mungkin mereka juga menyampaikan permohonan maaf nih, gitu ya. Seperti begitu karena ini Sama. dianggap momentum yang sangat tepat. Betul, betul, betul. Seperti itu. Jadi timbal balik ini Prof ya. Jadi Bagus, bagus. kalau saya membayangkan masa kecil waktu masih sekolah itu juga diisi dengan seperti itu. Ya, nuraninya memang betul-betul nurani untuk kita memberikan diri ini juga ya, sama-sama memberikan diri ini. Nah, ketika sudah berada di forum kerukunan, Ya. nah ini beda lagi nih ya. Artinya memang kita ada di dalam kapasitas ya membangun kerukunan itu dari karena forum kerukunan kan forum silaturahmi. Betul. Ya, jadi bukan hanya terjadi pada saat peringatan hari-hari besar, hari-hari raya gitu ya, tapi memang harus berlangsung terus. Kami ini tugasnya memotivasi, mengajak, bahkan mengajar juga untuk bagaimana kita dapat hidup bersama. Betul, betul. Ya. Adem ya. Nanti kita lanjutin lagi obrolan yang lebih adem lagi. Tetap di sini. Oke, kasih. Masih dari kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat di Geraha Mental Spiritual di tempatnya di kantornya FKUB DKI Jakarta. Sahabat, dan kami masih bersama dengan Profesor Dede dan juga Pendeta Raintung. Kita masih bicara tentang Hari Kemenangan Idul Fitri di 1443 Hijriah. Dan kita lanjutin lagi omongannya ini tentang seputar yang menyenangkan saja. Nih Prof, Betul. saya juga sadar bahwa memang seluruh umat muslim di dunia ini merayakan Idul Fitri dalam waktu bersamaan. Betul. Ya walaupun ada sedikit perbedaan, nggak terlalu jauh, tapi Iya. memang maknanya juga makin lebih panjang lagi liburnya. Iya, gitu. Nah, kalau ngomongin libur ini kan masalah kayak tadi Profesor udah bilang masalah mudik. Iya. Nah, ini budaya mudik kayak gini sebenarnya kan kalau didetilin lagi nih, kalau tadi kan sebenarnya tadi udah dijelasin sama Prof, mungkin ada beberapa hal yang ketinggalan dan sebagainya. Ada lagi nggak? Ini soalnya bikin penasaran aja nih Prof. Apalagi nih dari budaya mudik di Indonesia yang sangat unik dia buat negara kita? Budaya mudik itu memang budaya khas Indonesia, saya kira itu. Jadi budaya pulang kampung itu di masa Lebaran itu adalah budaya khas Indonesia yang sebenarnya diawali dari tadi filosofi dari penyempurnaan ibadah puasa, sehingga kemudian kita kembali ke kampung karena di kampung banyak memori-memori negatif yang harus kita selesaikan gitu loh. Yang pasti selama remaja itu kan pasti ngebohongin temen, nipu temen gitu kan.
Lah guru gitu kan, tolong tak guru ditemuin lah itu guru-guru SMP waktu kita di SMP itu kan. Temuin itu sana. Karena kita banyak berbuat yang tidak benar lah ketika zaman itu. Kita harus sempurnakan di sini kan itu kan. Tapi pada saat yang sama secara koinsidensial ya, bahwa pulang kampung juga sebenarnya yang kedua adalah membayar atau memenuhi keinginan untuk kerinduan kita kepada kampung kita. Karena kampung dan kota itu kan kontras bedanya. Jakarta itu macet, Jakarta itu padat, Jakarta itu oksigennya tidak begitu sepadat di kampung kan itu kan. Kalau di kampung itu kan lapang, tidak ada kemacetan, banyak sawah-sawah, banyak gunung-gunung itu kan. Apalagi di kampung saya, kalau Argo ingin tahu, anak orang kampung saya itu tidak ada yang mandi pagi karena nggak kuat. Dingin, harus nanti jam 11. Di saya ketika SD itu jam 11 istirahat ke kali, semuanya pada mandi di kali. Itu maka begitu sekarang sudah begini lama meninggal kampung, pasti ingin lihat lagi kali di mana tempat saya dulu mandi ketika SD. Jangan itu. Lalu kalau zaman itu kan Masih kecil nggak apa-apa ya. nggak apa-apa itu kan. Tapi memang keindahan romantisme kampung itu kan masih bagi orang kota itu sesuatu yang sangat menakjubkan gitu kan. Di mana ada sawah-sawah, hijau-hijauan dan sebagainya, luar biasa itu. Maka mereka rindu pulang kampung pasti. Terus yang kedua juga ya pasti ketemu sanak famili, keluarga dan sebagainya, kerinduannya kepada keluarga terpenuhi semuanya, kemudian. Dan yang paling penting yang terakhir adalah menginformasikan kepada orang-orang desa, orang kampung, saya sudah merantau dan alhamdulillah di rantau tidak terlalu menderita gitu. Itu yang paling penting, itu yang paling penting. Prof, kalau ngomongin masa kecil jadi saya penasaran Prof, kalau di waktu kecil itu pas lagi lebaran kayak gini apa yang bikin Profesor seneng sih? Yang saya senang gitu. waktu itu sebenarnya saya menunggu orang-orang kota datang. Oh, gitu ya. Nah, ketika orang kota datang kan pasti bikin acara-acara apa, lomba-lomba apa Bawa gitu. apa gitu enggak? Lomba itu yang seneng kan. Mereka ngasih hadiah ini. Saya ikutan semuanya gitu. Supaya dapat hadiahnya kan gitu. Jadi dan masa kecil ya memang banyak romantisme, jangan banyak keindahannya dan ya bagaimanapun ya memang orang-orang pulang kampung itu ya pasti akan memenuhi kehausan psikologisnya, di mana dia rindu masa kecil, rindu keindahan kampung, dan rindu bagaimana keramahan orang-orang desa itu kepada sesamanya, kepada kita ya. Dan karena desa itu kan satu desa itu hampir semuanya family kan, jadi orang pasti sama menyapa, makanya lain lah dengan di kota. Saya kira itu. Dan saya sependapat dengan Pak Pendeta tadi bahwa Indonesia ini dirayakan itulah oleh semuanya, Paskah dirayakan oleh semua umat. Karena libur kan? Libur nasional kan. Anak saya ketika sekolah di salah satu di luar negeri kan anak saya kan yang laki-laki itu ada adanya, maka pakai tradisi orang Sunda kan manggil ada salat. Udah lagi kuliah. Loh, kamu kok kuliah? Di sini nggak libur. Udah Idul Fitri. Iya. Jadi di negara mereka nggak pas anak saya kuliah ya itu tidak ada libur Idul Fitri. Jadi artinya bahwa toleransi di kita itu struktural memang sudah terdesain sedemikian rupa sehingga kita punya 16 hari libur nasional karena hari besar keagamaan. Iya. Sangat luar biasa. Dengan 6 agama punya 16 hari besar keagamaan. Oke, baik. Dan Pak Pendeta, ini Ramadan 1 bulan udah lewat. Apa yang Pak Pendeta lihat nih di sepanjang Ramadan ini, hal-hal positif yang terjadi ya akibat Ramadan ini gitu. Iya, saya senang sekali sekarang ini justru Prof, gereja-gereja ikut juga merayakan Ramadan dengan membagi takjil, ikut acara berbuka puasa, mengadakan acara buka puasa.
Ya seperti itu, dan mungkin saya tidak tahu apakah tradisi masa lalu juga seperti itu. Tapi sekarang malah sudah diprogramkan, Pak. Jadi gereja itu sudah punya program dalam rangka bulan Ramadan, menyiapkan 1 pekan program membagi takjil. 1 kali mengadakan buka puasa dengan pemuka masyarakat. Nah, itu diprogramkan di gereja. Itu hal yang menurut saya juga, dan itu menjadi hal yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa karena dilakukan secara rutin. Mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan seperti itu. Seperti misalnya di Keuskupan Agung Jakarta yang saya tahu. Mereka punya program untuk dialog Ramadan. Ya, kami akhirnya saya dari GPIB juga ikut, mulai sekarang diprogramkan secara sinodal. Jadi di seluruh Indonesia kalau boleh semua GPIB menyelenggarakan buka puasa. Seperti itu. Program menginisiasi program buka puasa. Jadi Ramadan itu memanggil seluruh umat ini juga untuk berada dalam kebersamaan. Saya kira makna yang mendalam ya. Kalau untuk umat Kristen sendiri, apa keuntungannya sih Pak Pendeta kalau kayak begitu? Ya, karena kita ini sudah menjadi satu bangsa. Jadi hidup berbagi itu sudah menjadi panggilan, menjadi iman. Hidup berbagi itu kesempatan yang bagus ketika ada peringatan hari besar keagamaan, ada bulan suci, kita ikut serta. Dan bahkan ini saya mendengar mengikuti dialog-dialog mengenai puasa. Jadi dalam rangka bukan dalam rangka menghadapi bulan Ramadan, tapi apa ini kelatahan, orang Kristen juga ikut berbicara tentang puasa. Dan bukan hanya bicara tentang puasa, ikut melaksanakan puasa. Saya baru mendengar bahwa orang Kristen juga ikut program puasa versi Islam. Jadi mereka sahur pagi, buka puasa. Tapi itu tujuannya seperti yang Prof jelaskan tadi, mengendalikan diri. Betul. Itu melatih diri. Saya nggak tahu apakah kelamaan peringatan Ramadan ini juga akhirnya juga diikuti. Ya, karena pemaknaannya. Nah, sebenarnya di dalam lingkungan gereja-gereja ada juga aktivitas puasa itu, tapi ada yang mentradisikannya, ada yang tidak. Kalau Katolik memang melakukannya, bahkan 40 hari. 40 hari ya. Ya, gereja Katolik itu. Nah, gereja Protestan saya tidak menganggap kelatahan, tapi mengambil sebagian tradisi-tradisi ini untuk dapat memperkaya kehidupannya, kehidupan imannya, seperti itu. Gimana Prof tuh dengar kayak begitu dari Pak Pendeta? Karena saya mengalami sendiri. Saya udah 2 tahun berturut-turut kan ceramah di katedral kan gitu. Tapi ceramah tentang Ramadan kan itu. Kenapa? Karena audiensnya adalah umat Islam yang diundang buka bersama oleh gereja oleh KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Begitu ya di gereja Paulus kan, kemarin di gereja Paulus itu kan yang pesertanya kan juga banyak, bahkan pengurus masjid di sekitar gereja itu yang ikut berbuka puasa di gereja Paulus itu gitu kan. Bahkan luar biasa karena disiapkan juga tempat untuk mereka bersembahyang gitu kan, bagi yang jauh-jauh kan sembahyang maghrib dulu situ. Saya termasuk ikut sembahyang di situ Pak Pendeta, karena saya jauh ke Ciputat kan, agak jauh, nggak sempat maghrib kalau di jalan. Jadi memang ibadah puasa Ramadan ini ritual yang sangat besar juga frekuensinya kepada umat-umat tidak Islam, juga terhadap umat Kristen, Katolik dan juga yang lain-lain mungkin, sehingga juga mempengaruhi agenda mereka, sehingga gereja mengagendakan buka puasa bersama. Yang berbukanya umat Islam diundang ke situ kan. Lama-lama pendetanya juga, saya ikut puasa aja hari ini, katakan puasa aja dulu kan gitu kan. Tapi sangat luar biasa karena kemarin tuh saya di gereja Paulus sangat cair ya Pak Pendeta ya, sangat cair gitu kan. Teman-teman senang, dan kebetulan tema penyampaian saya juga sangat menarik ya, dan bagi saya kan itu juga baru
tapi ternyata bisa saya sampaikan dengan mereka, dan para pendeta juga bahkan Pak Uskup Agung juga sangat setuju dan dengan statement-statement itu gitu kan, karena ternyata toleransi itu bukan barang baru gitu kan. Sejak zaman nabi-nabi kami itu juga sudah sangat mengembangkan toleransi itu. Itu. Kita lanjutin lagi ya. Enak Argo ya. Masih dari kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat di Geraha Mental Spiritual Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta. Sahabat, kita masih bersama dengan Profesor Dede Rosiade dan juga Pendeta Manuel Raintung. Kita lagi bicara di seputar kemenangan di Hari Raya Idul Fitri saat ini. Dan kita langsung ngobrol nih, Prof. Ya. Kalau misalnya Idul Fitri ini kan biasanya ada budaya nih, abis ini ntar pada ngumpul, pada bermaaf-maafan, terus bersilaturahmi para politisi dan mengajak orang merapat, terus mungkin mempersiapkan 2024. Itu dari pandangan pimpinan umat, itu gimana nih Profesor? Terima kasih Argo, ini pertanyaan agak sedikit complicated bagi saya untuk menjawabnya. Harus hati-hati juga kan kita menjawabnya, menjelaskannya. Tapi forum halal bihalal itu adalah merupakan kelanjutan dari silaturahim. Karena dengan keluarga sudah selesai, tetangga sudah selesai, masa kecil di kampung sudah selesai. Tapi teman sekantor kan belum ketemu. Setelah dia penyelesaiannya di situ. Jadi teman sekantor itu kan banyak kita kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita itu kan kepada teman sekantor, khususnya bosnya. Karena saya dulu pernah jadi di kantor ya, jadi bosnya, pernah jadi bos ya di kantor ya. Janji sama anak buah kita rapat jam 10, ternyata tiba-tiba mereka udah kumpul. Sore ya kita nggak jadi rapat ini, saya dipanggil Pak bla 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 bos saya gitu kan. Maka jadi kan salah nggak kita ngomong gitu? Kan nggak salah kan? Karena memang kita dipanggil oleh bos kita harus datang. Tapi apakah anak buah kita yang ada kumpul itu juga semuanya welcome dengan kata-kata itu? Kan pasti dia merasa, saya udah meng-cancel pekerjaan saya, sudah saya close komputer saya, tiba-tiba bos saya dia pergi, kata gitu kan. Hatinya gitu kan. Nah, Argo, apakah si bos tadi yang pergi itu tidak berdosa? Telah membuat orang lain terzalimi itu kan. Telah orang lain kesal. Itu salah itu. Itu kan tidak benar. Apalagi kalau kita sebagai bos itu ada anak buah sedikit salah langsung, wah kau idiot kamu, macam-macam marah kan. Itu makin orang merasa kesal. Nah, kesalahan itu kan harus diselesaikan dengan yang bersangkutan. Maka bos yang baik itu kalau dia datang ke ruangan anak buahnya lalu kemudian salaman, maafin ya gua ya, maafin saya begini gitu kan. Itu bisa terselesaikan. Jangan karena dia bos lalu kemudian duduk di kantor aja nunggu orang ngetuk pintu. Gitu. Kenapa? Karena yang banyak kita buat salah itu yang di atasnya itu kan. Kalau saya ya, jadi memang ya halal bihalal itu tradisi yang sangat bagus seperti itu. Ada kalanya juga memang halal bihalal itu juga dihadiri atau dibikin acara lebih besar, lintas kantor, lintas komunitas, lalu kemudian dibuat oleh sebuah partai politik bersama konstituennya, ya sah-sah saja. Sah-sah saja itu kan karena hak-hak mereka untuk supaya mereka, karena kita perlu juga tokoh politik ada di parlemen gitu kan kayak mohon maaf ya Pak Pendeta Raintung, kurang apa untuk jadi anggota parlemen? Saya kurang apa untuk jadi anggota parlemen? Ilmu cukup,
tapi nggak ada yang milih gitu masalahnya. Jadi kita nggak ke parlemen kan. Nah, untuk bisa dipilih itu kan perlu tenaga energi yang besar, mengkampanyekan, mendatangi mereka, diskusi dan segala macam gitu kan. Itu yang kita tidak punyai gitu, sehingga kemudian kita tidak di parlemen gitu kan. Maka kalau ada orang-orang yang memang di politik lalu kemudian ingin memperkenalkan diri dan melalui forum seperti ini, ya sah-sah saja bagi saya, supaya mereka juga dikenal. Tapi kemudian juga mereka bisa menyerap aspirasinya gitu kan. Lalu kemudian aspirasi itu, oh iya ya bagus, janjiin, tapi kemudian jangan sampai janjinya tersebut disalahi oleh ketika dia sudah dalam posisi yang menentukan dalam posisi politik gitu. Itu yang tidak kira-kira yang memang harus dia selesaikan dengan konstituennya gitu. Supaya dia konstituen memaklumi. Jadi acara halal bihalal itu ya sejauh ini saya sih melihat itu positif. Karena itu juga khas Indonesia. Di negara-negara, contoh yang kecil aja, di negara Rasul kami itu di Mekah, di Saudi Arabia ini kan dia tidak punya tradisi itu. Walaupun bahasanya bahasa halal bil halal, itu kan bahasa Arab, tapi dia bukan tradisi orang Arab, itu tradisi khas Indonesia. Tradisi khas Indonesia itu. Tradisi orang Muslim Indonesia, dia menggunakan bahasa Arab, yaitu melepas. Saya lepas, Anda lepas, ya pokoknya lepas semuanya ya. Jadi tidak ada lagi sangkut pautnya, gitu. Tidak lagi dendam di antara kita, gitu kan, itu kira-kira begitu. Tidak lagi kaitan kesalahan ini sudah semua kita lepaskan lah. Itu kira-kira. Oke. Nah, dari politik kita ke sosial nih, sosial kesehatan. Ini kita udah masuk tahun ketiga pandemi nih, Prof. Ya. Kalau Profesor sendiri punya catatan khusus nggak untuk hari raya di tengah pandemi, paling nggak hari raya di tengah pandemi menjelang endemi gitu? Silakan, Prof. Kalau pandemi memang kita berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada pemerintah yang telah melonggarkan sehingga kita bisa ketemu walaupun masih tetap harus menggunakan protokol kesehatan ya, tapi kita masih sudah bisalah ketemu dengan banyak orang. Bisa ke rumah ibadah kita ya, yang Muslim itu bisa ke masjid, bisa sholat Id di situ bersama-sama. Tahun lalu itu saja saya masih khotbah direkam saya kayak begini. Langsung khotbah saya di YouTube kan aja gitu Pak. Jamaahnya di masing-masing sholat di rumahnya masing-masing kan. Tidak ada sholat di rumah masing-masing, artinya tidak ada sembahyang di rumah masing-masing kalau sholat Id kan. Itu kan harus di masjid. Jadi tapi khotbahnya disampaikan kepada mereka kan tidak ada komunikasi directnya, tidak ada silaturahimnya. Ya berjalan tapi kan kemudian silaturahimnya tidak ada. Nah sekarang ini saya kita berterima kasih betul ya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencoba membuat negara kita itu sudah mulai terhindar dari ancaman besar dari pandemi, dari virus ini, sehingga kemudian tingkat peretasannya sudah semakin kecil kan, dan sudah semakin habis, dan juga pada pemerintah yang sudah memberikan kebebasan pada kita untuk bisa menggunakan rumah ibadah kita dan bisa melaksanakan sholat Id di rumah ibadah kami dan juga di lapangan dengan baik walaupun dengan harus menggunakan prokes ini. Jadi menurut saya dengan sekarang pelonggaran itu merupakan sebuah rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa bagi umat Islam khususnya yang bisa melaksanakan ibadah kami di lapangan terbuka atau mungkin di masjid-masjid yang sudah tersedia bagi mereka untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jadi tapi kemudian ketika masa pandemi kami harus menahan diri, ya itu merupakan sebuah protokol yang harus kita ikuti, dan ya artinya bahwa umat Islam bisa melampaui masa-masa itu, fase-fase itu saya kira dengan baik, sehingga tidak akan mengganggu, tidak mengganggu proses bagaimana penyelesaian penyebaran virus coronavirus ini di pandemi tahun ini. Saya kira itu dari saya. Kalau Pak Pendeta sendiri kita melihat
tahun ketiga di pandemi ini, untuk perayaan-perayaan umat keagamaan sebagai pimpinan FKUB, salah satunya Pak Pendeta, ada catatan khusus nggak? Iya, kalau di dalam lingkungan gereja ya kita bersyukur juga ya ada pembelajaran yang baik dalam masa pandemi ini, sehingga bukan umat menjadi takut, tapi menjadi ini hal yang patut untuk kita banyak hikmatnya lah yang kita bisa dapat. Nah, gereja-gereja sekarang ya kita juga mengalami desakan percepatan untuk menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi digital untuk dapat mentransformasikan pelayanan peribadahan. Betul. Jadi sekarang akhirnya gereja-gereja sudah terbiasa, umat sudah terbiasa dengan pelayanan online. Itu seperti itu. Jadi saya kira ke depan kita akan menjadi terbiasa dengan pelayanan-pelayanan virtual, online, gitu ya, pertemuan-pertemuan secara daring, gitu, seperti itu. Dan ini menjadi ada satu keadapan baru, adaptasi baru untuk kita dapat melaksanakan, memenuhi panggilan beribadah secara virtual. Ini yang saya kira menjadi peradaban baru bagi umat beragama. Tidak perlu kita persoalkan juga, ya, tapi kita mengalami transformasi pikiran-pikiran dalam hal berkeyakinan ini. Itu seperti itu. Jadi walaupun PPKM sudah berlevelan rendah gitu ya, tapi bagi mereka yang berkeinginan untuk berkumpul, berjumpa, tetap menyadari ada prokes yang harus dipatuhi. Seperti itu. Jadi ini menjadi nilai baru lah ya dalam kita menerapkan kehidupan beragama di tengah-tengah konteks pandemi atau mau menjadi endemi. Ya, seperti itu. Sekarang ini rata-rata hibrid. Ya, ada yang online, ada yang onsite, seperti itu. Oke. Ternyata sahabat semuanya berkesimpulan tetap bersyukur dalam situasi seperti ini. Kita nanti ketemu lagi dan setelah yang ini pasti. Ya sahabat, masih dalam program khusus Idul Fitri 1443 Hijriah, program kerjasama Radio Pelita Kasih dengan TV FKUB, dan kita masih bersama dengan Profesor Dede juga Pendeta Raintung. Kita lagi bicara kemenangan di hari raya. Prof, kami ikut mencermati salah satu keunikan di tahun ini bahwa Idul Fitri berkaitan dengan Paskah juga dengan Waisak. Nah, apa inspirasi Profesor yang bisa dibagikan untuk semua umat beragama? Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Ini adalah bukan rekayasa manusia, gitu kan? Tapi ini adalah memang sudah rekayasa Tuhan. Didekatkanlah hari-hari kebesaran kemenangan ini di antara agama-agama yang ada, kan, gitu kan. Ada Paskah, ada Waisak, ada Idul Fitri, itu kan berdekatan sekali waktu-waktunya. Itu sehingga kemudian Tuhan ingin menjelaskan kepada kita, ingatlah bahwa di Indonesia itu banyak orang gitu, yang berbeda-beda, gitu kan. Dan kalian tidak akan bisa berkembang dengan baik kalau tidak bisa saling menerima satu sama lain. Tidak cukup saling menerima, tapi juga saling menghargai satu sama lain. Karena orang itu kan perlu dihargai. Ini kebutuhan psikologis yang semua orang butuh diapresiasi. Ya,
saya nggak akan bisa betah lama-lama di FKUB kalau nggak diapresiasi oleh Pak Pendeta Rentung gitu kan. Gitu. Karena apa yang saya dicari oleh manusia kan bukan hanya soal makan minum saja, tapi juga ada kebutuhan psikologis kita untuk diapresiasi gitu kan. Diapresiasi oleh lingkungan di mana kita berada gitu kan. Lalu kemudian Tuhan juga ingin mengajar kepada kita bahwa kalian Indonesia ini kalau mau maju itu harus bisa saling menerima sesama lain dan bisa kerjasama. Bisa kerjasama dalam keragaman ini gitu. Working with diversity ini harus kita kembangkan gitu kan. Karena kalau kemudian kita tidak bisa kerjasama dalam keragaman ini, maka akan banyak potensi-potensi bangsa yang tidak termanfaatkan untuk kemajuan bangsa ini. Umpamanya ada sebuah perbankan atau perusahaan barulah dikembangkan, manufaktur atau apapun, industri apapun, kemudian dikembangkan oleh sebuah komunitas anak-anak muda lah gitu kan. Tiba-tiba ada applicant yang lain masuk, lihat, wah, is Kristen, ini Kristen, nggak bisa diterima Anda karena Anda Kristen, gitu kan. Wah, ternyata ini Muslim, kata orang Kristen, nggak bisa, dia kan Muslim, katanya kan. Lalu anak ini sangat jenius dalam bidang IT. Anak ini sangat kuat dalam bidang pemasaran, kan rugi kehilangan dua ahli keahlian ini kan, hanya karena perbedaan agama. Lalu kemudian kita tidak mau bekerja sama gitu. Memang terima kasih, sangat luar biasa bagi kami. Saya mengapresiasi masyarakat Jakarta, Argo, bahwa Jakarta ini dalam soal kerjasama ini sangat luar biasa, melampaui batas-batas nasional. Dalam skor yang tertinggi di antara semua wilayah di Indonesia ya. Artinya kerjasamanya sangat luar biasa dalam bidang pengembangan ini. Tapi kemudian mengapresiasi orang lain itu yang berbeda itu yang kadang-kadang masih belum begitu berkembang dengan baik gitu. Menghargai orang lain karena perbedaan itu yang belum begitu berkembang dengan baik gitu. Tapi kalau kerjasama no problem gitu. Makanya kemudian kadang-kadang ada kerjasama yang kemudian hak individualnya itu tidak terpenuhi. Nah, itu kadang-kadang kenapa? Karena dia tidak kurang mengapresiasi orang lain gitu. Kerjasamanya iya, tapi hak individualnya kadang-kadang kurang terhargai gitu. Nah, ini yang makanya kemudian harus kita kembangkan bagaimana kerjasama ini bisa berkembang dengan baik gitu kan, bisa berkembang dengan baik, tapi hak-hak individual juga harus dihargai dengan baik gitu. Sehingga kemudian kita akan menjadi sebuah bangsa yang kuat. Jangan sampai prediksi McKinsey itu mengatakan bahwa 2035 Indonesia will be the big 10 richest country in the world. Nomor 7 di dunia. Itu tahun 2035. Selama proses industrialisasi, proses ekonomi itu berkembang seperti yang terjadi pada hari-hari ini gitu kan. Makanya kemudian ini sebagai sebuah modal bangsa ini, the modality of the nation ini jangan kemudian dirusak oleh perbedaan intoleransi dalam perbedaan agama ini. Untuk itu Tuhan mengajar kepada kita, ingat bahwa di samping Muslim ada Waisak, di samping Waisak ada juga Paskah gitu kan. Di samping Buddha ada juga Kristen, ada juga Muslim. Nah, inilah potensi-potensi harus bisa digalang kerjasama dengan baik. Sehingga kemudian saya kira Tuhan mengajar kita untuk supaya kita bisa menjadi bangsa besar seperti diprediksikan oleh McKinsey tadi, tapi kemudian dengan menggalang kerjasama kolaborasi yang cukup baik, yang cukup solid ya, tidak hanya kerjasama kolaboratif profesionalnya, tapi juga mereka bisa saling menerima, saling mengapresiasi dan saling menghargai. Keren, luar biasa. Jadi bukan cuma sebatas kerjasama, tapi juga mengapresiasi atau menghargai hasil kerjasama gitu ya. Betul. Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta sendiri gimana nih Pak Pendeta ngelihat hari raya yang berdekatan ini, catatannya dari kacamata Pak Pendeta sendiri? Iya, saya mengamatinya begini. Kalau Paskah itu kan selalu dia bergeser hanya dalam hitungan 30 hari geserannya.
Saya tahu juga Waisak juga seperti itu. Tapi kalau Idul Fitri, Ramadan, itu dia bergesernya pasti kita akan ketemu, bahwa Idul Fitri ketemu dengan Paskah, ketemu dengan Natal, itu sangat memungkinkan dalam perhitungan waktu. Dan sebenarnya Indonesia sudah terbiasa seperti itu. Nah, mungkin karena ada pergesekan-pergesekan di satu tempat tertentu, ya. Tapi umumnya kalau menurut saya justru menimbulkan semangat untuk membangun kerukunan. Dengan adanya semangat kerukunan, maka ada pula saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ini contoh saja, pada saat masa raya Idul Fitri ada sholat Id, lalu gereja juga persis jatuh hari Minggu, dan gereja harus mengubah jam ibadah. Karena apa? Karena sholat Id itu menutup jalan untuk sampai pada gereja. Betul. Gereja yang tadinya jam ibadahnya jam 7 pagi menjadi jam 10 pagi karena memberikan kesempatan dulu. Ini kan sudah satu rasa yang menyatu. Betul. Itu. Nggak ada lagi persoalan, apalagi mempertahankan seperti itu. Ini padahal kan hari Minggu itu sudah hari rutin. Seperti itu, misalnya terjadi seperti itu, dan saya kira sudah pernah terjadi seperti itu. Bukan berarti mengalah, tapi ini prinsip penghargaannya. Betul. Prinsip penghargaannya. Toh ibadah hari Minggunya tidak berkurang. Ya, tapi kami memberikan kesempatan untuk saudara-saudara yang memang dia kan memang hanya pada hari itu beribadah. Ini hal yang saya amati itu ya. Di negeri kita ini sudah hal yang biasa untuk itu. Membangun semangat kebersamaan dan saling menghargai, mengakui, nah itu yang perlu dipertahankan dan bahkan dibangun terus. Kadangkala ya ada saja gerakan-gerakan yang mungkin mengganggu kehidupan antar umat, ya seperti itu bisa saja terjadi, provokasi-provokasi lah seperti itu. Ya. Kacamata masyarakat sendiri nih ya, yang harus dirubah tuh yang kayak gimana sih Pak Pendeta untuk melihat tadi kerjasama dan saling menghargai gitu terhadap gerakan-gerakan yang ada gesekan-gesekan tadi gitu. Ya, saya kira sebenarnya harusnya sudah nyata hal seperti ini, tapi mungkin menurut saya ya adanya pengaruh-pengaruh yang baru yang mengganggu kehidupan antar umat ya, dengan provokasi-provokasi yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan karena itu mengganggu kehidupan antar umat. Ya, sekarang ini kan semakin kita maju semakin mudah kita mendapatkan tantangan hoax yang begitu, yang sebenarnya nggak terjadi tapi diberitakan terjadi. Itu seperti itu. Jadi bukan hanya dalam konteks antar umat beragama, antar bangsa juga ya, kita bisa diadu domba gitu ya. Jadi ada politik adu domba yang mempengaruhi. Jadi kemapanan kita ini dibutuhkan peran tokoh agama untuk bisa, ya Prof selalu mengatakan tokoh agama itu kan punya mimbar, menguasai mic ini. Nah dia yang harus mengendalikan, memberikan arahan terus. Ya sekarang ini kan media sosial juga banyak, tapi memberikan keseimbangan atas upaya provokasi itu yang masih kurang juga. Ini contohnya di Cilegon, ada berita yang seperti itu, tapi setelah diklarifikasi, artinya aktivitas klarifikasinya itu tidak terekspos.
yang masih terekspos sekarang ini hoaxnya. Hoaxnya. Belum Iya. klarifikasi ya. Klarifikasinya kurang. Oke. Tapi hoaxnya itu terus menerus, bahkan ditambah-tambahin. Iya, iya. Nah, iya. itu yang kita memerangi kondisi seperti itu. Dan dari peperangan itu harus sudah ada kemenangan nih Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta sendiri memaknai kemenangan di Idul Fitri ini seperti apa nih kalau dari kacamata seorang pendeta? Ya, pertama kami ikut bersuka cita ya, Prof. Ya. Untuk peringatan ini bagi kehidupan Kristen, sebuah perayaan keagamaan itu membangun nilai-nilai baru dalam kehidupan. Jadi kita juga menjunjung, mendukung, ya, memberikan penghargaan. Walaupun kami FKUB bergumul juga dengan keadaan seperti itu. Ya. Ya, tapi saya kira Idul Fitri kan selalu dalam nuansa baru. Ya, memang kita memang terganggu. Ada 2 kali ya setidaknya masa pandemi kita tidak bisa menyaksikan Ya. saudara-saudara kita umat Muslim dapat beribadah dengan leluasa. Ya. Ya, tapi saya kira pemberian penghargaan terhadap peringatan-peringatan hari besar keagamaan itu patut, itu harus menjadi nilai abadi Ya, betul. ya dalam rangka membangun kehidupan antar umat. Jadi kalau menurut saya orang Kristen atau warga gereja justru juga merasakan kehangatan, kebahagiaan juga dalam rangka Betul. merayakan Idul Idul Fitri. Fitri. Ya, banyak sekali. Sekarang ini kan kegembiraannya itu bukan hanya dimonopoli dalam rangka kehidupan peribadahan, tapi perekonomian juga. Di mall itu ada banyak perayaan hari besar juga, bahkan iya, jauh iya, iya. sebelumnya. Iya, iya. Sekarang kalau kita masuk di mall sudah banyak peringatan hari besar itu. Dia bisa berganti-ganti. Itu dalam perspektif perekonomian ya. Oke. Jadi saya kira kalau ini terjadi bagus sekali bahwa ada perayaan antar umat beragama, Idul Fitri misalnya, tapi orang-orang Kristen ikut merayakan seperti tadi ya, buka bersama, ikut memberikan takjil. Itu kan makna yang mendalam. Betul. Baik. Ya. Baik Pak Pendeta. Prof, Ya. terakhir nih, nilai-nilai Ramadan sampai dengan Idul Fitri yang bisa Profesor bagikan buat semua kita yang mendengarkan dan juga menyaksikan acara ini. Silakan Prof. Saya sebagai orang dari Forum Kerukunan Umat Beragama, mari kita kembangkan nilai-nilai Ramadan itu untuk hidup 11 bulan kemudian di luar Ramadan. Dalam Ramadan kita telah mengembangkan sikap toleransi yang sangat luar biasa, yang apresiasi dari kalangan dari Kristen, dari Katolik, dari yang lain-lain kepada orang Islam sedang berpuasa. Itu kan merupakan sebuah perbuatan baik. Saya kira juga perbuatan yang punya nilai ibadah ya bagi penganut agamanya, gitu kan. Maka hal ini kan sudah baik, maka kemudian kita menjadikan itu sebagai kebiasaan kita di luar Ramadan ini 11 bulan kemudian. Iya, iya. Yang umat Islam juga yang dalam menjalankan puasa, dia kan sangat toleran hari-hari itu. Kenapa kepada orang-orang lain yang berbeda dengan mereka itu kan? Kenapa? Karena sedang menekan emosi kemanusiaannya, karena kefisikan manusianya, dan menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dalam dirinya. Dan bagi Tuhan itu semua makhluknya adalah makhluknya, gitu loh kan. Semua makhluknya, mau Amerika, mau hitam, mau putih, mau kuning, semuanya kan makhluk saya, kata Tuhan, gitu kan. Maka semua berhak untuk mendapatkan karunia dari saya, gitu kan. Maka semua berhak mendapatkan kasih dan sayang dari saya, gitu kan. Nah sekarang umat Islam juga dengan Ramadan itu dilatih untuk itu kepada semua orang, gitu loh.
Itu kan saya kira inti yang paling penting dalam kerukunan. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan rukun itu ya dengan cara membangun frame of thinking tentang orang lain yang berbeda. Dan memang mereka berbeda, tetapi mereka adalah bagian dari kita, jadi part of us, gitu kan, part of us. Maka ketika kita sudah melihat bahwa itulah part of us, maka kohesivitasnya akan semakin kuat. Nah, maka mari nilai-nilai penting Ramadan ini tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramadan ini, tapi juga menjadi bagian dari kultur kita, behavior kita di luar Ramadan, sehingga kemudian bangsa kita akan semakin kuat ke depan. Akan semakin kuat kohesivitasnya, akan semakin sehat kuat kolaborasinya, dan akan semakin cepat majunya. Amin. Saya kira itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Profesor. Ya, Dan sahabat, kita akan jumpa lagi di program dan kesempatan yang lain. Argo undur diri. Salam. We satisfy your soul thirst